Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua PT Widya Manggalia beserta para pembantu ketua untuk ketua 1, ketua 2 dan ketua 3, dan juga Kapolri Manajemen SD Widya Manggalia Brebes yang kami hormati. Yang terhormat para dosen dan karyawan SD Widya Manggalia Brebes, dan juga kepada peserta uji publik calon anggota panitia seleksi atau PANSEL, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS STI Widya Manggalia Brebes, baik Capansel, panelis maupun audiens yang kami hormati pula. Sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu akan kami bacakan untuk susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, dan yang kelima acara inti yaitu presentasi dan tanya jawab sekitar PANSEL. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Dan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku dan rumah darahku, di sanalah aku berdiri jadi padu hidup. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua SPI Widya Manggalia atau yang mewakili kepada Ibu Sekretari USMN selaku Pukat 1 atau bidang akademik untuk memberikan sambutan sekaligus untuk membuka acara. Padanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua SPI Widya Manggalia,
yang saya hormati segenap pembantu Ketua STI Widya Mandalika, yang saya hormati Kepala Program Studi Manajemen STI Widya Mandalika, yang saya hormati rekan-rekan dosen, staf administrasi Widya dan DAU, yang saya banggakan, saya sayangi seluruh mahasiswa STI Widya Mandalika yang hadir pada hari ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan uji publik calon anggota Pansel PPKS STI Widya Mandalika. Semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengadakan acara berupa uji publik, di mana nanti outputnya atau hasilnya adalah kita akan mendapatkan anggota pansel, panitia seleksi untuk anggota pemilihan anggota Satgas PPKS. Jadi pada hari ini kita akan menetapkan panselnya dari hasil uji publik ini, nanti akan ketemu atau akan kita bentuk panselnya. Selanjutnya nanti dari pansel itu kegiatan utamanya atau tugas utamanya adalah membentuk satgasnya. Jadi ini adalah tahap yang kedua. Nanti berikutnya masih ada tugas dari pansel adalah untuk membentuk satgas. Kemudian untuk uji publiknya, semoga nanti kita bisa terwakili dengan Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Atau mungkin dari peserta dari mahasiswa boleh mengajukan pertanyaan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Yang terlebih nanti ada presentasi, sehingga mohon kepada seluruh anggota peserta pada hari ini untuk bisa menyimak materi yang disampaikan oleh para Capansel, sehingga nanti pada saat uji publiknya atau nanti pada sesi tanya jawab kita semua bisa menemukan mungkin ada pertanyaan yang harus memang ditanyakan kepada para Capansel, menjadi indikator apakah Capansel ini lolos atau tidak menjadi pansel. Karena nanti setelah ini kan tadi ada tugas selanjutnya, tugas utamanya adalah membentuk satgas yang nantinya akan bekerja di lingkungan STI Widya Mandalika, di mana memang unit kerjanya di STI Widya Mandalika, tapi bisa menerima aduan tentang tindakan kekerasan seksual dari masyarakat. Jadi tidak cuma melayani sivitas akademika, tapi juga bisa melayani masyarakat kalau memang ada masyarakat yang memerlukan pendampingan ketika mereka mengalami tindakan kekerasan seksual seperti itu, sehingga nanti materi-materinya bisa disampaikan oleh Capansel. Nanti selanjutnya mungkin ada pertanyaan nanti bisa disampaikan saat sesi tanya jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya uji publik calon anggota panitia seleksi atau pansel Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS STI Widya Mandalika. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sedera yang dilaksanakan yang telah memberikan sambutan atas nama Ketua STI Mandalika sekaligus membuka saat pansel pada sore hari. Juga selanjutnya yaitu marilah kita berdoa. Mari kita bersama-sama sebelum mengucapkan suci berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syukur alhamdulillah hamdan yawmi hamdan yawmi hamdan
Ya Rabbana kami yang bagi channel jika kering yang sultan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmilna 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Rabbana ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzaban nar. Ya aziz ya ghaffar ya karim ya jabbar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selanjutnya yaitu menjaga saksi ini. Untuk acara ini kita bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama presentasi dari Pansel Satuan Tugas Pansel calon anggota panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STI yang memiliki tugas. Dan untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, untuk sesi yang pertama kami persilakan ucapan pertama Bapak Medi Purwanto Senen. Badannya disilakan. Waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya mencoba memaparkan. Padahal biasanya saya menguji, tapi hari ini saya menguji. Ya, untuk dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi itu diatur oleh menurut undang-undang ya. Itu ada undang-undangnya dari nomor 1 sampai 7. Mungkin yang semester 2 nggak asing lagi ya, karena kemarin Anda dikasih tugas menulis undang-undang. Masih ingat? Masih, tapi saya tidak perlu menjelaskan. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan dari undang-undang tadi, penyelenggaraan pendidikan itu meliputi 1. Itu harus bersifat berprinsip demokratis dan berkeadilan. Terus yang kedua, tidak diskriminatif atau bersifat inklusif. Inklusif di sini itu berarti kita harus siap menerima keputusan dari kaum mayoritas. Tetapi dalam hal ini kaum minoritas pun tidak bisa kita abaikan. Tetap kita dirangkul di sana. Terus yang ketiga adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keadilan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Dalam hal memahami kekerasan di lingkungan pendidikan, itu ada berbagai jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Di antaranya adalah pembunuhan atau bullying. Yang kedua, itu data dari Organisasi for Economic Cooperation and Development pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi kelima dalam jumlah pelajar yang mengalami perundungan. Itu menurut penelitian dari Jayani 2019. Sedangkan dari data KPAI tahun 2018 menunjukkan kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2018 didominasi oleh kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari 445 kasus yang ditangani sepanjang 2018, sekitar 51,20% diantaranya merupakan kasus kekerasan fisik, seksual, dan verbal. Kalau melihat dari grafik di sini, kalau dari PK itu cuma sekitar 2%, itu justru yang tertinggi itu ada di perguruan tinggi atau di universitas, dan posisi yang kedua itu ada di pesantren.
Sedangkan merujuk dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2015 sampai 2020, kekerasan berbasis gender terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. Dari total kasus yang diadukan, universitas menempati urutan pertama. Itu tadi dilihat dari bagiannya, universitas itu yang tertinggi, baru yang nomor 2 itu baru membuat pesantren. Nah, kita lihat di sini. Di sini kalau kita lihat di gambar kondisi awal itu, adanya kesetaraan. Kalau orang kesetaraan bilang duduk sama ya berdiri sama tinggi. Apakah lihat gambar itu berdiri sama tinggi? Tidak, karena yang berdiri itu kebetulan orang dewasa dan anak kecil kebetulan tidak sama. Ya. Padahal ininya harus sama, punya hak yang sama, maksudnya gitu ya. Oh. Karena kalau kita lihat pendidikan ini merupakan hak kebijakan, maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Itu menurut Kementerian Mendikbud ya, Bapak Nadiem Makarim, bahwa profil pelajar Pancasila itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat itu berpikiran kreatif. Yang kelima, bernalar kritis serta mandiri. Nah, sekarang kesimpulannya, bahwa situasi di satuan pendidikan belum aman dari kekerasan. Hal ini dapat menambah proses belajar dari pelajar dan mahasiswa. Terus yang kedua, pahami nilai yang kita miliki berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 nilai yang dapat mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Terus yang ketiga, dukunglah orang lain dengan empati. Maksudnya di sini jika seseorang mengungkapkan bahwa mereka mengalami kekerasan, cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita peduli adalah dengan mengungkapkan kekhawatiran kita, mendengarkan, tidak menghakimi, dan mendukung mereka untuk mencari informasi dan sumber layanan yang diperlukan. Kira-kira itu yang bisa saya paparkan. Mungkin nanti jika ada yang kurang paham, nanti kita bisa diskusikan bersama. Ya, dan oleh taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang kedua, yang kedua kepada Pak Abdullah Soekarno, disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Divisi Penggalian Brebes, yang saya hormati Roke, tim panelis dalam acara uji publik calon anggota, dan tamu yang saya hormati. Pertama-tama langsung saja ya, tadi waktunya 3 menit ya, sudah ya, silakan saja. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan itu kekerasan seksual. Nah, sebelum saya menyampaikan bahwa pada prinsipnya kenapa kok di kampus ini dibuat Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Medi Purwanto, Capansel yang pertama, bahwa intinya salah satu dasar pendidikan tinggi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 31 ayat 1. Bunyinya apa? Tadi kami sudah menjelaskan. Bersama
dasar yang kedua, kenapa kok di kampus itu ada Satgas? Tadi dijelaskan pula bahwa ada survei yang dilakukan oleh beberapa media. Salah satunya catatan tahunan dari Komnas Perempuan itu semenjak tahun 2015 sampai dengan 2020 itu terjadi khususnya kekerasan seksual yang menimpa pendidikan di negara kita, di mana besaran yang terjadi itu dari 100% itu sebesar sumbangsi pendidikan tinggi di Indonesia itu sebesar 27%. Sementara di 27% adalah di pendidikan, jadi sisanya adalah unsur yang lainnya. Sementara dari 27% itu ternyata 88%-nya adalah di pendidikan tinggi. Ini bisa dikatakan suatu angka yang sangat tinggi sekali ya, 88%, jadi 12%-nya adalah unsur yang lainnya, bukan pendidikan selain pendidikan tinggi. Nah, berkaitan dengan itu maka Menteri Pendidikan kita ya khususnya itu mewajibkan bahwa di kampus harus ada Satgas PPKS yang nanti akan melayani lingkungan sekitar, bukan hanya sivitas akademika saja. Nah, ini selanjutnya saya jelaskan tentang sebenarnya apa yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual ya. Bahwa intinya ini merupakan setiap perbuatan kekerasan seksual itu setiap perbuatan di mana merendahkan, menghina, melecehkan ataupun menyerang tubuh, baik terhadap seseorang ataupun relasi ya, ataupun gender yang berakibat dampak terhadap psikis ataupun fisik. Jadi ini memberikan dampak. Oleh karena itu, dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bentuk daripada kekerasan seksual itu bukan hanya perbuatan yang berbentuk fisik, tapi dapat berupa tindakan verbal, kalimat, non fisik ataupun yang melalui bentuk teknologi informasi. Jadi kalian membuat memposting ya tulisan dan lain sebagainya, itu juga bisa dikatakan kekerasan seksual. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh-contoh bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Ya, ini ada foto tanpa izin disebar yang tidak katakanlah maaf mungkin tidak senonoh dan lain sebagainya. Yang diulang konten cantik kampus diedit dan lain sebagainya diupload. Ya, nah ini perekam tanpa wanita. Nah, ini digajar 10 bulan penjara ini. Jadi aktivitas merekam tanpa izin itu juga salah satu termasuk. Next. Umumnya ya, dalam kasus kekerasan seksual pelaku itu memiliki posisi dominan dibandingkan korban, dalam artian dilihat dari sisi manapun dia memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan korbannya, sehingga bisa dikatakan kalau kita melihat di perguruan tinggi itu bisa dikatakan sebagian besar adalah mereka yang memiliki posisi yang lebih rendah, khususnya katakanlah seperti mahasiswa lebih banyak korbannya. Apakah ada dosen terhadap mahasiswa, apakah ada dosen senior terhadap dosen junior dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk contoh yang ada di sivitas akademika. Ya, lanjut. Sehingga bisa dikatakan bentuk daripada relasi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu ada 5 macam yang tadi saya sampaikan. Ada relasi antar mahasiswa yang terbatas angkatan bisa terjadi, relasi antar mahasiswa antara kakak tingkat dengan adik tingkatnya, relasi antara mahasiswa dan dosen. Nanti bisa juga antara asisten dosen dan mahasiswa, dan terakhir antara dosen senior dan dosen muda atau junior. Contoh kasusnya ini beberapa hal yang perlu
diperhatikan, ya ini mahasiswa yang nyaris, ya ini oleh oknum mahasiswa juga. Nah ini juga presiden, kalau kita ketua BEM atau presiden ya, ini ada jadi ini juga presiden. Tapi alhamdulillah kita nggak ada presidennya, baik-baik saja ya. Modusnya lucu, ini modusnya titip lapor kosan. Jadi dia itu nitip ya, pesen ke juniornya untuk diberikan lauk, dan disuruh ke tempat tinggalnya, ke kosannya. Nah ini modusnya. Nah ini tapi presiden kita juga nggak ke kosan. Next. Nah ini beberapa contoh ya. Baik, di sini juga ada dosen yang menyelesaikan melalui pesan WA, secara acak, minta tolong dan sebagainya. Next, ini beberapa contoh. Dari paparan yang saya sampaikan ada 3 macam kesimpulan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan kekerasan seksual. Yang pertama adalah pahami terlebih dahulu permasalahan dan bentuk kekerasan seksual. Jadi tadi disampaikan ada berbagai macam bentuk daripada kekerasan seksual. Jadi bukan hanya bentuk fisik saja, ada fisik, ada verbal, ada tulisan, ataupun melalui jejaring teknologi dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan dengan adanya hal tersebut, maka jangan sampai pendidikan itu tidak merdeka. Ya, programnya adalah merdeka belajar, jadi tidak merdeka. Artinya dengan adanya kekerasan tersebut menyebabkan mahasiswa tersebut khususnya tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi. Next, pahami kondisi kesenjangan wewenang. Yang dimaksud kesenjangan wewenang di sini adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan ataupun ekonomi ataupun status sosial yang lebih tinggi dibandingkan individu atau kelompok lain. Ya katakanlah, maaf, dosen dengan mahasiswa otomatis tinggi, dosen kakak tingkat katakanlah mahasiswa semester 8 dengan semester 1 ya jelas tinggi semester 8. Presiden B dengan mahasiswa umum juga apa. Nah, ini merupakan kondisi kesenjangan wewenang. Bisa dibilang dengan adanya kesenjangan wewenang tersebut merasa tinggi, maka dia mau berbuat macam-macam. Yang ketiga, ingat ketersediaan informasi dan penyedia layanan. Jadi intinya adalah apabila kalian atau kita mendengar cerita bahwa mereka pernah mengalami pelecehan maupun bentuk kekerasan yang lainnya, kita harus mengingat bahwa kita harus aktif mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan pastikan bahwa si korban itu bukanlah yang melakukan, bukanlah kesalahannya. Artinya apa? Ini kita memberikan motivasi agar yang bersangkutan korbannya itu tidak mengalami gangguan dalam psikologis khususnya. Jadi kita sebagai teman, kita sebagai mungkin yang mempunyai tingkat yang lebih tinggi itu dapat mengayomi mereka yang menjadi korban. Apabila mereka membutuhkan bantuan, maka kita berikan bantuan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita mengupload dan lain sebagainya tanpa, walaupun kita sudah mendengarkan, ya kita tidak serta-merta semena-mena untuk menyampaikan informasi tersebut kepada yang lainnya, karena nanti di akhir akan mendapatkan beban yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan karena waktu saya sudah dikutip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Lutfi, disilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sebagai anggota cabang Selesai Maria akan memaparkan tentang definisi dan bentuk paksaan. Indikator dari kekerasan adalah adanya paksaan. Jadi kalau ada paksaan, berarti itu sudah termasuk dalam kategori kekerasan. Kebetulan yang di sini kita adalah menangani tentang kekerasan seksual. Jadi fokusnya ke kekerasan seksual. Kalau ada paksaan dalam hal lain tentang kekerasan seksual, itu juga termasuk kekerasan, tapi tidak termasuk ke seksual. Kalau seksual berarti sudah ada unsur seksualnya, baik pelecehan, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang dizolimi, itu sudah termasuk melakukan kekerasan. Yang menzolimi termasuk melakukan kekerasan sama yang dizolimi. Seperti itu ya. Terus paksaan itu apa sih? Paksaan itu penyalahgunaan kekuasaan untuk mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, dipaksa. Udah paham nggak ya? Kan biasanya kalau mahasiswa sering maksa sama di kelasnya, ya kan? Presiden BEM. Terus paksaan itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan profil belajar Pancasila seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Medi. Nah, kekerasan ini atau paksaan ini dalam kekerasan seksual dapat melibatkan kekuatan fisik. Pasti yang melakukan fisiknya lebih kuat daripada korbannya. Tindakan yang mengintimidasi atau mengancam, yaitu bisa macam-macam, bisa kakak kelas kelas, bisa dosen mahasiswa dan lain sebagainya. Terus penggunaan alkohol atau obat-obatan untuk membuat seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Nah, pakai cara ini kena double, dia kena pelanggaran hukum juga karena menggunakan obat-obatan atau narkoba. Itu double kenanya karena undang-undang narkoba sama undang-undang kekerasan seksual nanti. Lanjut, berbagai jenis dan contoh paksaan. Nah, ini ada contoh paksaan yang halus membuat seseorang merasa bersalah. Misalkan contohnya Presiden BEM, kamu sedang tidak ingin bertemu denganku ya, padahal aku sering membantumu mengerjakan kuliah. Jadi dibantu terus ternyata ada maunya. Akhirnya ngomong kayak gini. Akhirnya itu kan akhirnya paksaan. Tapi kalau melakukan hal-hal yang salah atau yang tidak benar, kalau presiden di sini mau benar sekali. Terus ada tekanan berulang kali. Jadi selalu ulang-ulang. Misalkan, ayolah izinkan aku menginap di kosmu. Hanya satu kali saja ditolak. Besoknya ngomong lagi, diulang-ulang. Itu kan memaksa namanya juga. Ya. Terus ada membuat seseorang menjadi tidak berdaya seperti tadi. Dikasih obat-obatan yang tidak sadar diri, itu juga termasuk kekerasan. Dan pelanggaran hukum karena menggunakan narkotika. Next. Ada lagi yang bentuknya ancaman. Misalkan, nah ini di sini dosen tadi udah ya, sekarang dosen. Ini misalkan contoh dosen pembimbing, ingat ya, saya sebagai pembimbing Anda, saya memiliki banyak pengaruh atas lulus atau enggak kamu. Jadi kalau ada pembimbing yang melakukan mengarah ke sana dengan mengancam seperti itu, laporkan saja ke Bapak. Ya, itu ancaman contohnya seperti itu, bukan hanya dosen di mahasiswa juga bisa, apalagi BEM ya, punya kekuasaan juga bisa. Gimana nih? Lanjut, ini ada manipulasi. Belum.
Nah, ini manipulasi itu seperti kayak menipu ya. Jadi misalkan kupikir kita serius kok, kamu diajak pegangan tangan saja tidak mau, jangan salahkan aku ya kalau nanti kamu tidak lulus. Nah, ini manipulasi udah berumah lama ya, bahasa kira contohnya yang lanjut rasionalisasi. Nah, ini rasionalisasi itu menyalahkan orang lain, faktor eksternal atau keadaan untuk mendapatkan hal yang diinginkan dalam bentuk intimidasi. Jadi hampir sama dengan ancaman tadi yang dapat memanas dan memaksa kepada orang lain untuk bertindak berkenaan dengan keinginannya. Contohnya seperti sekarang sedang hujan, dari tadi sore aku sudah membantumu mengerjakan tugas, kamu tega menyuruhku pulang sekarang. Nah, ini misalkan kerja kelompok hanya berdua, hujan-hujan, udah malam ya, sudah ini pulang-pulang, jangan dong. Nah, itu modus seperti itu, lebih baik menghindari. Berdua-duaan kan nanti yang ketiga setan ya kan, aja mas. Nah, ini memahami reaksi tubuh terhadap trauma. Jadi orang yang kena trauma jadi korban kekerasan, baik kekerasan yang lain maupun kekerasan seksual, itu ada bikin traumanya, trauma psikis. Nah, itu akan mempengaruhi ingatan. Jadi nanti kalau mahasiswa bisa belajar yang fokus, bisa harus belajar, bisa harus kuliah. Itu kalau kena kekerasan, baik kekerasan fisik maupun yang lainnya. Terus ada emosi, nanti dia bisa emosi sewaktu-waktu. Jadi ketika dia ingat kejadian apa, dia langsung emosi tiba-tiba. Atau dia menembak atau apa, dia manja ya, dia manja, nah itu juga emosi. Jadi ada trauma, dia mengingat apa, dia emosi. Terus ada lagi respon fisik, dia traumanya itu diem aja, kayak yang tadi dijelaskan, dia kayak orang membeku. Jadi biasanya korban kekerasan itu kalau sedang dilakukan kekerasan, pasti korbannya diem. Diem itu bukan berarti menerima, tapi dia bingung mau ngapain. Saya dilecehkan misalkan, dia otomatis kaget, diem akhirnya beberapa sekian menit atau detik. Ya itu kata orang kalau dia menerima kata belum tentu, itu termasuk trauma. Next. Nah, ini penting bagi kita untuk mendukung korban. Jadi ketika ada mahasiswa atau orang lain yang mengalami kekerasan dan menceritakan kejadiannya pada kita, kita harus mendukung, bukan langsung menyalahkan. Kalau kamu nih nggak pakaian sopan rapi, jangan kayak gitu. Tapi harus kita dengarkan, empati, kita cari solusi bersama gitu. Itu penting karena akan mempengaruhi kondisi korban. Kalau langsung disalahin, akhirnya dia nggak mau cerita. Dia sudah nggak mau cerita. Next, cukup. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya ini bisa saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Sobat dari Karina di sini. Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi prinsip membantu korban. Ketika seseorang itu menceritakan pengalaman telah mengalami kekerasan seksual kepada kita, berarti kita itu dipercaya oleh mereka. Cara kita menanggapi itu dapat mengakibatkan dampak yang signifikan pada proses pemulihan korban. Yang pertama itu persetujuan korban dalam proses penanganan laporan. Persetujuan korban berdasarkan informasi adalah jaminan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berorientasi pada kebutuhan korban. Jadi berbeda dengan kasus pidana yang berorientasi pada menghukum sang pelakunya. Next, Pak. Yang kedua, tidak menyalahkan korban. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika ada yang bercerita atau memberitahu kita tentang pengalamannya, itu kita tidak bisa menyalahkan korban. Jadi cukup dengarkan tanpa menghakimi dan kembalikan lagi semua keputusan kepada korban. Korban itu maunya seperti apa untuk tindakan selanjutnya. Next, Pak. Dalam konteks kebijakan, ada peraturan nomor 30 tahun 2021 mengatur bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual wajib dilaksanakan dengan beberapa prinsip. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi korban. Kedua, keadilan dan kesetaraan gender. Ketiga, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, independen. 6, kehati-hatian. Yang ketujuh, konsisten. Dan yang terakhir, jaminan ketidakberulangan. Strategi merespon tindakan kekerasan seksual. Yang pertama itu kita bisa bertindak langsung. Jika kita merasa lingkungan sekitar itu aman dan kita juga percaya diri untuk melakukan tindakan langsung, kita boleh mengintervensi. Cara yang paling tepat untuk merespon tindak kekerasan seksual, intervensi ini kayak kita membantu untuk orang yang merasa tidak nyaman dan beresiko mengalami kekerasan. Yang kedua itu kita bisa mengalihkan perhatian. Jadi pelaku ini bisa tidak jadi melakukan aksinya seperti itu. Selanjutnya, delegasikan tanggung jawab ke orang sekitar. Jika posisi kita lebih lemah dari sang pelaku seperti yang tadi disampaikan, dosen dengan mahasiswa atau ketua BEM dengan mahasiswa yang biasa, itu kita dapat meminta bantuan dari orang lain yang memiliki otoritas lebih tinggi. Yang keempat, penundaan tepat untuk dilakukan jika kita khawatir dengan suatu situasi tetapi tidak dapat mengambil tindakan untuk membantu pada saat peristiwa tersebut terjadi. Yang kelima itu dokumentasi. Tapi kita tidak bisa asal mendokumentasikan. Boleh kita mendokumentasikan, tapi untuk menyebarkannya itu harus persetujuan dari korban. Ini dokumentasi ini mau dijadikan barang bukti atau cukup disimpan pribadi saja apa gimana? Jadi jangan menyebarkan tanpa persetujuan dari korban, karena kita juga dapat dilaporkan kembali oleh pelaku dengan undang-undang ITE. Selanjutnya, sumber dukungan terpercaya. Sumber dukungan terpercaya adalah layanan yang dapat membantu korban untuk mengambil tindakan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Dalam konteks pendidikan tinggi, salah satu sumber dukungan terdekat adalah Satgas. Dalam menjalankan perannya, Satgas juga dapat memberikan rujukan kepada layanan lain untuk pemulihan ketika dibutuhkan. Inisiatif pencegahan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Jadi tidak hanya di Indonesia ya teman-teman, di negara lain juga berdiri kondisi serupa. Seperti di Amerika Serikat, 1 dari 4 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai wujud. 3
tidak jauh berbeda juga dengan Inggris. Sekitar 56% mahasiswa menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di kampusnya. Nah, bagaimana pihak kampus merespon tindakan kekerasan seksual yang terjadi di pendidikan tinggi? Beberapa kampus telah merespon dengan baik, merumuskan sejumlah peraturan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, namun masih banyak juga kampus yang diam atau malah membungkam. Jadi walaupun ada kasus kekerasan seksual, tapi dari kampusnya sendiri itu diam, tidak ada tindakan apapun seperti itu. Membuat kebijakan untuk mendukung korban kekerasan seksual adalah bagian penting dalam upaya menciptakan ruang pendidikan yang sehat, aman, dan juga nyaman bagi setiap orang untuk belajar dan juga bekerja. Berikut poin-poin pentingnya. Yang pertama, menyediakan dukungan. Kedua, prioritaskan keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan korban. Dan yang keempat, respon. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup selanjutnya kepada Saudara Sakina. Mohon untuk moderator karena Pak Sumardi untuk lanjut. Paling berapa menit nanti kita lanjut. Sekarang setengah 7 lah kemarin. Kalau pada Sampai jam 6 aja Pak. Iya, karena masih nyanda. Jadi setelah pada nanti satu presentasi sama pertanyaan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen SDIK Widya Mamalia dan teman-teman yang saya hormatkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakira Nandini Putri. Saya sebagai anggota Capansel yang akan memaparkan materi mengenai langkah penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebelum melakukan laporan, ada beberapa langkah pelaporan. Yang pertama, menghubungi orang dewasa yang dipercaya. Yang kedua, menuliskan kronologi kejadian dan menyimpannya di tempat aman. Jika kasus kekerasan seksual yang terjadi diajukan ke dalam proses pelaporan, maka dilakukan pendampingan, perlindungan, pengenalan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Yang pertama ada kegiatan pendampingan. Pendampingan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Pendampingan yang akan diberikan itu berupa konseling, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial, dan rohani. Dalam hal tersebut, korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas. Pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi. Jadi kita harus meminta persetujuan dari kedua belah pihak, dari korban atau saksi. Namun, jika tidak memungkinkan bagi korban untuk memberikan persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping. Yang kedua ada kegiatan pelindungan. Pelindungan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus. Pelindungan pada korban atau saksi itu berupa jaminan berkelanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa. Yang kedua ada jaminan berkelanjutan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang ketiga ada jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum. Yang keempat ada perlindungan atas kerahasiaan identitas, dan yang terakhir ada perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan atau menguatkan stigma terhadap korban. Kemudian yang ketiga, pengenaan sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif itu yang pertama ada pengenaan dilakukan hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi dari
satuan tugas. Yang ketiga itu ada pengenaan sanksi administratif yang terdiri atas administratif ringan yang berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Dan yang kedua itu ada administratif sedang, yaitu berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir administratif berat, yaitu berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian pengenaan sanksi administratif yang keempat itu, setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang, pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh satuan tugas. Yang kelima itu ada pembiayaan program konseling yang dibebankan pada pelaku. Kemudian yang keempat ada langkah pemulihan korban. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, pemulihan korban berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, bimbingan sosial dan rohani. Kemudian yang kedua itu ada pemulihan korban dalam melibatkan dokter atau tenaga kesehatan lain, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama atau pendamping lain sesuai dengan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas. Yang ketiga ada pemulihan korban dilakukan berdasarkan persetujuan korban. Yang terakhir itu dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder atau secondary traumatic stress, yaitu pemulihan dapat diberikan berdasarkan persetujuan dari saksi. Nah ini tuh yang terakhir itu ada alur atau mekanisme penanganan kasus oleh satuan tugas. Yang pertama itu ada penerimaan laporan, kedua pemeriksaan, ketiga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, keempat pemulihan, dan yang kelima ada pencegahan perburuan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan waktunya yang sudah akan malam. Jadi kami harap ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama dari panelis dari dosen, satu pertanyaan lagi dari mahasiswa audien. Jadi mahasiswa dipersiapkan untuk pertanyaannya. Jadi satu mewakili semua, one for all atau all for one. Ya, dan kami harap kalau bisa pertanyaannya dibagi, jadi jangan kejar semua pertanyaan. Untuk yang pertama, kami silakan dari panelis, dari Bapak dan Ibu dosen untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsir selaku panelis. Ada yang akan kami tanyakan mewakili segenap panelis. Menarik apa yang tadi disampaikan Pak Medi, bahwa posisi tertinggi kekerasan seksual ini ada di universitas dan kedua di pesantren. Pertanyaannya adalah mengapa kekerasan seksual urutan yang kedua ini ada pada pesantren, padahal di pesantren diajarkan pendidikan agama yang lebih banyak dan antara pria dan wanita di sana terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, kami silakan audien dari mahasiswa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya kepada Nama Isnani Nur Aziza dari semester 6B. Langkah pertama yang dilakukan Satgas saat sudah jadi atau sudah dilatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu cara
Pansel untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Zero, yaitu mengenai yang dominan oleh banyak, mengapa di pondok pesantren kok bukan di lampu merah begitu? Biasanya kok malah yang di pondok pesantren. Kepada Bapak Medi Triwanto, disilakan. Oke, masih atas pertanyaannya dari panelis ya, dari Bapak Amsiun SEMM. Pertanyaannya tadi, kenapa kekerasan seksual tertinggi yang kedua itu ada di pondok pesantren gitu. Padahal antara asrama putri dan asrama putra terpisah itu ya Pak. Biasanya begini Pak, ya, di pondok pesantren itu yang melecehkan itu bukan antar santri, tapi justru pengasuhnya ya. Karena satu juga pengawasannya juga kurang ya. Terus yang kedua tadi, karena pondok pesantren anak santri juga ada menurut dengan para pengasuhnya, terus juga tidak berani melaporkan. Ini berdasarkan hasil penelitian dari Jayani Jayani ya, tahun 2019, itu bahwa menurut KPI itu ya, itu dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu ya didominasi untuk di kalangan pondok pesantren. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Mungkin akan ditambahkan oleh rekan-rekan lain. Ya, sedikit menambahkan pada prinsipnya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Medi. Ya, ini berkaitan dengan relasi, ya, relasi dalam berhubungan, karena bisa dikatakan setelah tadi yang paling banyak menimpa adalah pengasuh terhadap santrinya. Karena relasi pengasuh itu bisa dikatakan status sosialnya itu lebih tinggi. Mau tidak mau, apa yang ditekankan oleh si pengasuh, dia kesulitan untuk menolak dan lain sebagainya. Sebenarnya menghindar, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Jadi khawatir dengan statusnya, khawatir dengan pendidikannya dan lain sebagainya, sehingga bisa dimungkinkan kenapa pondok pesantren itu cukup besar seperti itu. Barangkali cukup Pak. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu langkah apa yang akan dilakukan oleh Pansel kalau sudah menjadi Pansel ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah pertama yang dilakukan setelah Satgas dibentuk, itu kami bisa menerima aduan dari mahasiswa, dosen atau warga kampus lainnya, bahkan dari masyarakat luar untuk menangani tindakan kekerasan seksual. Kemudian Satgas juga dapat memberikan rujukan kepada layanan lain untuk pemulihan ketika dibutuhkan. Gitu. Sekian dari saya, barangkali ada tambahan. Tambahkan lagi. Jadi ini pertanyaannya, setelah Pansel terbentuk dari Pansel atau menjadi Satgas? Setelah jadi Satgas. Jadi artinya intinya Pansel itu kami nanti akan membentuk Satgas setelah kami terpilih. Itu boleh 3, minimal 3, boleh syukur-syukur 5-5-nya jadi semua. Jadi nanti setelah kami terbentuk, nanti kami akan membentuk Satgas PPKS. Ya, Satgas PPKS di mana nanti segala bentuk kewenangannya itu perlu ada di Satgas, bukan kami di Pansel. Tugas Pansel itu apa? Pertama, jelas membantu pimpinan perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, melakukan survei berkaitan dengan kekerasan seksual. Ini tugas daripada Satgas. Ya, tugas daripada Satgas menyampaikan hasil survei tentang kekerasan yang terjadi, mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, ya, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual itu juga termasuk salah satu tugas daripada Satgasnya. Yang selanjutnya menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan yang diterima, melakukan koordinasi dengan unit yang menangani katakanlah tadi kekerasan seksual, kekerasan atau layanan disabilitas dan lain sebagainya.
melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Jadi Satgas melakukan koordinasi terkait. Ya bisa kaitannya dengan hukum, berarti dengan kepolisian dan lain sebagainya. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi jangan langsung keluar, tapi koordinasi terlebih dahulu. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pimpinan perguruan tinggi. Jadi sekali lagi tugas kami di Pansel itu hanya sebatas membentuk Satgas. Setelah itu kewenangan penuh ada di Satgas TPKS. Mungkin itu saja barangkali dari Pak Medi. Cukup. Ya. Dengan terakhirnya pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari panelis maupun audiens, maka baik doa acara pada sore hari ini. Jadi sebelum kami tutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para pansel, para panel dan para audiens yang telah hadir pada acara uji publik calon anggota panitia Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala Brebes. Selanjutnya jangan minum arak, minumlah kopi karena itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.